Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi adhaba anal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur pada Allah yang telah memberikan kita banyak sekali kerahmatan, memberikan kita kesehatan dan hidayah ini. Kedua kalinya kami bersyukur kepada para perantara agama dengan ucapan syukur Alhamdulillah jazahumullahu khaira. Ketiga kalinya kami bersyukur kepada anak-anakku semuanya dengan ucapan syukur Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Sampai saat ini tetap semangat dalam pembelajaran jarak jauh. Kita sampai saat ini bisa melaksanakan materi tajwid ringkas. Pada season kali ini adalah pertemuan yang kelima. Mari kita buka materinya di halaman 7. Sudah ketemu? Ya. Hatinya saya ingatkan selalu diniati dengan niat mukhlis lillah karena Allah. Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafun adabah. Halaman 7. Hukum-hukum alif lam al-ma'rifah. Hukum-hukum alif lam ma'rifat. Apabila alif lam ma'rifat jatuh sebelum huruf hijaiyah, maka ada dua keadaan, yaitu yang dinamakan dengan qomariyah dan syamsiyah. Yang pertama, qomariyah. Apabila alif lam yang jatuh sebelum huruf alif, ba, ghain, ha, jim, kaf, wawu, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha, maka dibaca jelas seperti jelasnya lam dalam lafadz al-qamar. Contoh, al-an'amu, al-birru, al-ghomamu, al-hamimu, al-jannatu, al-kautsar, al-wildanu, al-khairu, al-fitnatu, al-afina, al-qamaru, al-yauma, al-ma'un, al-huda, dan lain-lain. Yang kedua, syamsiyah. Apabila alif lam yang jatuh sebelum huruf to, sa, sod, ro, ta, dot, zal, nun, dal, sin, wo, zai, shin, lam, maka dibaca masuk ke huruf setelah alif lam. Contoh, at-thayyibuna, as-sawabu, as-sholatu, ar-ra'ufu, at-tawwabu, ad-dhalalah, az-zakirina, an-nuru, ad-dinu, as-sakinatu, adh-dhalimuna, az-zujajatu, asy-syuhada'u, al-lailu. Catatan, lam qomariyah tandanya ada huruf mati, lam yang disukun, dan lam syamsiyah tandanya ada tasdid, huruf sesudah lam ditasdid. Jadi untuk kita lebih mudah
mengenali mana itu alif lam qamariyah, mana alif lam syamsiyah, maka kita lihat untuk lam alif qamariyah, ya, tandanya ada huruf mati, yaitu lamnya disukun. Untuk yang lam syamsiyah, tandanya ada tasdid sesudah huruf lam alif. Untuk contohnya, silakan dibuka Al-Qur'annya. Kita buka surat Al-Baqarah ayat 6. Kita baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru alladzina lam alif syamsiyah, di situ ada tandanya lam. Kemudian alladzina kafaru sawaun alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Wa minan nasi an-nasi ada alif lam syamsiyah. Kemudian may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil al-yaumi, itu ada alif lam qamariyah. Kemudian al-akhiri itu juga alif lam qamariyah. Wa ma hum bimu'minin. Baik, berikutnya kita mempelajari hukum-hukum idgham. Di halaman 8, silakan dibuka. Halaman 8, hukum-hukum idgham. Idgham yaitu mencampur dua huruf dan memasukkan salah satu pada yang lain. Idgham terbagi menjadi 3, yaitu mutamatsilain, mutaqaribain, dan mutajanisain. Mutamatsilain, mutaqaribain, dan mutajanisain. Bisa kalian harokati biar mudah dibaca. Kita bahas yang pertama adalah idgham mutamatsilain. Diharokati biar mudah dibaca untuk anak-anak di rumah. Idgham mutamatsilain, yaitu bertemunya dua huruf yang sama sifat dan makhrajnya. Adapun hukumnya wajib dibaca idgham garis miring masuk. Contoh, idrib bi asok. Jadi langsung masuk ke huruf ba berikutnya, ya. Di idgham itu masuk. Jadi idrib bi asok. Jadi seperti ada tasdidnya di ba yang kedua itu. Itu bisa dijumpai di surat Al-Baqarah ayat 60. Bisa kalian tulis. Ada juga di surat Al-A'raf ayat 160. Kemudian di surat Surah ayat 63. Berikutnya, contohnya adalah balla yakhafuna. Bisa ditemukan di surat Al-Mudaththir ayat 53. Kemudian qad dakhalu. Nah, jadi masuk ke dal, huruf dal berikutnya seperti di tasdid itu qad dakhalu. Nah, bisa ditemui di surat Al-Maidah ayat 61. Kemudian berikutnya idzahaba. Idzahaba. Bisa ditemui di surat Al-Anbiya ayat 87. Dan lain-lain semisalnya. Bisa kalian cari di dalam Al-Quran. Kemudian berikutnya adalah idgham mutaqaribaini. Idgham mutaqaribaini. Bisa diharokati biar mudah dibaca untuk anak-anak semua. Idgham
mutaqaribaini. Idgham mutaqaribain yaitu bertemunya dua huruf yang berdekatan, maksudnya hampir sama, makhraj dan sifatnya. Jadi bertemunya dua huruf yang berdekatan, hampir sama makhraj dan sifatnya. Contoh, nanti ada huruf tha bertemu dengan huruf dzal. Seperti di surat Al-A'raf ayat 176. Yalhadzalika itu di surat Al-A'raf ayat 176. Kemudian contoh yang lain adalah huruf ba bertemu dengan huruf mim. Contohnya di surat Hud ayat 42. Yang di situ ada contohnya ya bunayyarkam ma'ana. Jadi langsung masuk ke huruf berikutnya. Mim. Jadi baknya diabaikan terus langsung masuk ke mim. Irkam ma'ana. Surat Hud ayat 42. Kemudian huruf qaf bertemu dengan huruf kaf. Contohnya alam nakhluqkum. Nah, jadi qafnya diabaikan langsung masuk di huruf kaf. Alam nakhluqkum. Bisa dijumpai di surat Al-Mursalat ayat 20. Yang ketiga adalah idgham mutajanisaini. Mutajanisaini. Bisa anak-anakku catat, dikasih harokat biar mudah untuk dibaca. Idgham mutajanisaini. Yaitu bertemunya dua huruf yang sama makhrajnya tetapi berbeda sifatnya. Makhrajnya sama, keluarnya huruf itu tempatnya sama, tapi sifatnya ini yang berbeda. Contoh, to bertemu dengan huruf ta. Bisa ditemui di surat Al-Maidah ayat 28. Laim basatta. To bertemu dengan huruf ta, maka to-nya diabaikan masuk ke huruf ta. Kemudian ada lagi huruf ta bertemu dengan huruf to. Ini kebalikannya. Kalau tadi to bertemu ta, sekarang ta bertemu dengan to. Contoh, qalat ta'ifatu. Qalat ta'ifah, maka ta ini diabaikan langsung masuk ke huruf to. Bisa dijumpai di surat Ali Imran ayat 72. Kemudian surat Al-Ahzab ayat 13. Kemudian berikutnya huruf ta bertemu dengan huruf dal. Contoh, asqalat da'awallaha. Asqalat da'awallaha, huruf ta diabaikan masuk ke huruf dal. Bisa dijumpai di dalam surat Al-A'raf ayat 189. Kemudian huruf lam bertemu dengan huruf ro. Contohnya kurrabbi. Kurrabbi. Jadi lamnya diabaikan langsung masuk ke huruf ro. Kurrabbi. Bacanya gitu. Kurrabbi. Bisa dijumpai di surat Al-An'am ayat 147. Ada juga di surat Al-Isra ayat 24 dan 80. Ada di dalam surat Al-Kahfi ayat 22 dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah huruf dzal bertemu dengan huruf dha. Contoh, idzalamu. Idzalamu. Jadi zalnya diabaikan langsung masuk ke huruf dha. Idzalamu di dalam surat An-Nisa ayat 64. Jadi kita ulangi kembali. Hukum-hukum idgham ada 3, yaitu idgham mutamasilain, idgham mutaqaribain, dan idgham mutajanisain.
Baiklah anak-anakku, untuk pertemuan kali ini kita lanjutkan dengan hukum-hukum mat. Mat itu dalam artian panjang, jadi hukum-hukum panjang, mat panjang. Nah, mat terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama mat asli atau mat tobi'i. Yang kedua yaitu mat far'i. Far'i itu cabang. Jadi mat itu hukumnya secara pembagian terbagi menjadi dua. Yang pertama mat asli atau mat tobi'i. Yang kedua adalah mat far'i. Kita bahas yang pertama adalah mat asli atau mat tobi'i. Mat tobi'i yaitu suatu huruf yang dibaca panjang dua harokat atau satu alif karena adanya huruf mat. Huruf-huruf mat ada tiga, yaitu pertama wawu sukun seperti ini yang huruf sebelumnya berharokat domah. Yang kedua ya sukun seperti ini yang huruf sebelumnya berharokat kasroh. Yang ketiga, alif sukun seperti ini yang huruf sebelumnya berharokat fathah. Contoh, kola, ko-nya ini satu alif. Ini dinamakan mat tobi'i atau mat asli. Kemudian yakulu, ku, itu ada domah bertemu dengan wawu sukun. Nah, itu mat tobi'i. Kemudian qila ada kasroh bertemu dengan ya sukun. Kemudian nuhiha ada domah bertemu dengan wawu sukun. Kemudian kasroh bertemu ya sukun. Kemudian fathah bertemu dengan alif. Nah, nuhiha sudah mewakili dari tiga bacaan mat yang wawu ketemu domah bertemu dengan wawu sukun, kasroh bertemu dengan ya sukun, dan fathah bertemu alif. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Semoga Allah senantiasa memberikan manfaat dan barokah. Untuk kali ini, untuk tugasnya silahkan dicari ya. Untuk hukum alif lam ma'rifat, baik nanti komariah atau samsiah. Kemudian dilanjut dengan hukum idgham, ada idgham mutamathilain, idgham mutaqaribain, dan idgham mutajanisain. Kemudian hukum mat tobi'i atau mat asli. Silahkan dicari di dalam Al-Quran dari ayat 6 sampai ayat 24 ya. Nanti misalkan ada yang tanya, Pak, ini hukum ini kok nggak ada di dalam situ? Ya sudah, dikosongi saja. Jadi dari pertemuan yang kita kaji tadi, dari alif lam ma'rifat, kemudian hukum idgham dan mat tobi'i, itu saja yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 6 sampai 24. Ya, dicari. Kalau ternyata tidak ada, ya diabaikan. Berarti dikosongi saja. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Semoga Allah senantiasa memberikan manfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.